Wah, mirip ya kayak film yang aku tonton semalam. Cuma reaksi ceweknya kok beda. Emang ceweknya gimana Lala-chan? Iya, mati kudasa. Bruh. We got him. Ini adalah Rin, cuma mau yang enak. Dan ini adalah Yu, paling jago bikin enak. Mereka berdua adalah teman dari masa kecil yang juga berteman sampai ke masa besar. Mereka berdua juga saling menyukai. Tapi dari kecil Rin selalu berlaku kasar kepada Yu, sehingga Yu kehilangan rasa percaya dirinya dalam segala hal. Tapi bagi Yu itu bukanlah suatu masalah, karena dia benar-benar tulus mencintai si Rin. Jangan sekali-sekali Anda coba ya, nanti cewek Anda curhat ke laki-laki lain. Setiap si Rin mengasari Yu, dia selalu menyesal karena telah melakukan itu. Tapi dia nggak berubah-berubah juga. Rin berpikir dengan hilangnya rasa percaya diri Yu, itu bakalan memudahkan langkahnya untuk memiliki Yu. Jadi mereka belum pacaran ya boy. Yu dan Rin tinggal di satu apartemen yang sama. Tapi tenang aja boy, mereka beda kamar kok. Anda jangan banyak mengelabui. Saat Yu benar-benar kehilangan rasa percaya dirinya, Rin selalu menenangkan Yu. Tapi sebagai laki-laki yang normal, Rin seringkali sakne dan menghayal yang enggak-enggak dengan Yu. Yu memiliki mindset kalau cowok yang baik-baik itu sebenarnya jahat dan cowok yang kasar itu sebenarnya baik. Yu dan Rin sebenarnya ingin merubah kebiasaan mereka untuk keadaan yang lebih baik. Tapi sayangnya itu semua tak pernah terrealisasi. Suatu malam, Yu menceritakan kepada Rin kalau dia benar-benar ingin berubah. Tapi si Rin malah ngeres. Voy a la playa, había subido la marea. Suatu hari si Rin tiba-tiba sakit dan si Yu mencoba untuk menemaninya. Dan lagi-lagi si Rin sakne di sini. Suatu hari, apartemen mereka direnovasi. Jadi Yu harus ngekos dulu. Saat tinggal di sini, Yu berkenalan dengan seorang cowok. Dan kebetulan juga, emak si Yu menyuruh cowok ini menjadi guru privatnya si Yu. Voy a la playa, había subido la marea. Dan perlakuan cowok ini berbanding terbalik dengan Rin. Dan di sini tiba-tiba di saat cowok ini pulang setelah mereka les privat 3GP, Rin pun muncul di halaman rumah si Yu. Dan pastinya Rin pun sakit hati melihat semua ini.
Anjing lu. Rin yang ngambek nggak jelas tiba-tiba dikejutkan dengan datangnya cowok yang bersama si Yu semalam ke sekolahnya. Jadi ceritanya mereka ini beda sekolah ya boy. Dan di sini Rin akhirnya mendapatkan informasi kalau cowok ini adalah guru privatnya si Yu yang sekaligus menyukai si Yu. Dan akhirnya Rin pun memutuskan untuk menjadi guru privat si Yu juga. Nani? Dan seperti biasa, Rin selalu tidak berubah. Melihat perlakuan kasar Rin terhadap Yu, si cowok ini pun membela si Yu. Sekaligus dia mengungkapkan perasaannya kepada si Yu, yang membuat si Rin pun menjadi galau. Setelah Rin dan Yu saling gak bicara, tiba-tiba saja ada seorang wanita mengungkapkan perasaannya kepada Rin. Rin yang mendapat info dari teman-temannya kalau si Yu selalu memikirkannya, memanfaatkan momentum ini. Dia langsung saja menelpon Yu untuk menemuinya. Yu pun sangat terkejut ketika si Rin mengatakan kalau Yu adalah pacarnya si Rin. Jadi si Rin mengklaim Yu sebagai pacarnya karena dia keseringan ditembak oleh cewek-cewek di sekolahnya boy. Bruh. Yu yang diangkat menjadi pacar oleh si Rin akhirnya menerimanya dan mau membantu si Rin. Dan sejak itu si Rin berjanji bakalan memanjakan Yu. Jadi ceritanya dia nggak bakalan kasar lagi ke Yu boy. Setelah menjalani hubungan pacaran, si Rin lagi-lagi sakne dan tiba-tiba saja dia mengajak Yu menanam jagung. Walaupun sebenarnya rela, tapi karena si Yu masih amatir, dia pun seperti orang ketakutan yang membuat si Rin membatalkan menanam jagungnya. Rin yang sedang berusaha menahan konaknya akhirnya menyenggol lemari dan menjatuhkan sesuatu yang ternyata album foto yang dikumpulkan oleh Yu sejak kecil. Album foto itu ternyata berisi kenangan mereka berdua sejak kecil yang biasa mereka lakukan bersama. Lalu Yu menceritakan sebuah foto kalau dulu Rin memiliki sebuah benda berharga yang dia sembunyikan di hutan, dan Rin ingin Yu menemukannya. Tapi Rin tidak ingat lagi semua itu yang membuat Yu sangat sedih. Di saat keadaan udah seperti ini, tiba-tiba si Rin malah nyosor anjing.
Rin dan Yu pun akhirnya putus saat itu juga. Tapi mereka masih tetap berteman seperti biasa. Cerita pun berlanjut. Yu, Rin dan teman-teman pergi liburan, dan biasanya mereka setiap tahun pergi ke sini. Dan dalam liburan kali ini, cowok yang menjadi guru privat si Yu ikut bersama mereka. Dia ikut karena kakeknya katanya tinggal di dekat liburan itu. Tapi tenang saja, kakeknya bukan kakek legend. カズマから聞いたよ。昔この村に来たことがあるんだって。美味しそう。リンさん肉焼くのうますぎ。エプロン似合いすぎ。 Dan di sini, cowok yang menjadi guru privat si Yu menanyakan kepada Rin kenapa mereka putus. Dan jawaban si Rin benar-benar membuat Yu sangat sedih. こんな下手に俺が本気ならずにし。 Yu yang di bawah tekanan si Rin dari dulu tak pernah bisa mengungkapkan perasaan dia yang sebenarnya kepada Rin. Lalu tiba-tiba saja Yu berlari ke dalam hutan, yang ternyata hutan ini adalah tempat Rin dahulu kala menyembunyikan benda berharganya, yang Rin sendiri sudah lupa. Rin akhirnya berhasil menemukan Yu. Lalu tiba-tiba Yu mengatakan tempat Rin menyembunyikan benda rahasianya. Yu yang kabur kembali untuk menemukan tempat itu akhirnya disusul oleh Rin. Dan Rin akhirnya ingat di mana dia meletakkan benda berharganya yang dulu dia sembunyikan, dan dia ingin Yu menemukannya. Di saat-saat yang seharusnya romantis seperti ini, lagi-lagi Rin tidak bisa melupakan jati dirinya. やめろって汚れんだよ。リン君と一緒ならやめろっつってんだよ。やめない。 Dan akhirnya di sini pun Yu berhasil mengungkapkan perasaan dia selama ini sejak kecil kepada Rin. 好きだから。リン君にふさわしい人になって恋人になりたいから。ダメダメじゃないって認めてもらいたいから。